Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Hari ini saya akan membahas mengenai apa saja peranan generasi muda dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, generasi muda harus mengetahui tantangan dan peluang yang akan dihadapinya. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Bahkan untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa biasanya diobrak oleh generasi muda. Generasi muda menghadapi berbagai ancaman. Apa saja ancaman tersebut? Ancaman yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Pada peta dunia, posisi Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis tulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia pada posisi sangat strategis. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek seperti sosial. Yang pertama yaitu ideologi Indonesia terletak di antara komunisme dan liberalisme. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan individualis di selatan. Sistem pertahanan keamanan Indonesia di utara ada konvensional dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang tersebut berpotensi menjadi ancaman sekaligus pendukung bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Posisi silang Indonesia memberi dampak positif atau sebagai pendukung integrasi nasional karena dapat memajukan bangsa Indonesia. Bahkan mampu memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat dinomorduakan perannya, terutama perang dalam menunjang kemajuan serta terciptanya kedamaian dunia. Namun posisi ini juga membuat integrasi bangsa Indonesia terancam. Kenapa posisi Indonesia terancam? Karena sehingga seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk berjaga-jaga terhadap potensi tersebut. Ada ancaman dari negara sendiri, ada ancaman dari negara lain. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dalam negeri, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosbud, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut berupa di bidang pertahanan berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman di bidang ideologi yaitu ancaman integrasional di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat memengaruhi pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang sudah kita tahu adalah Pancasila sering diobrak-abrik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menafsirkan Pancasila itu semena-mena. Dan kasus ini apabila dibiarkan akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Yang kedua yaitu komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bahkan mungkin komunisme akan kembali berkembang di pesat di Indonesia. Yang komunisme yang kita tahu yaitu dulu ada gerakan 30 SPKI. Komunisme tersebut menjadi dampak terburuk bagi negara kita, negara Indonesia, sehingga banyak para jenderal yang terbunuh dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi runtuh. Selain komunisme di Indonesia
juga masih belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberalisme yang menekan pada aspek kebebasan individual. Pengaruh liberalisme yang diambil masyarakat Indonesia justru yang bernilai negatif seperti gaya hidup yang meliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Peran generasi muda dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kepada bangsa. Dan menerapkan yang kedua yaitu menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat menyatukan seluruh komponen yang ada di Indonesia agar bisa menjadi satu dan terjaga kebinekaragaman. Yang ketiga yaitu ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Aspek selanjutnya yaitu di bidang politik. Aspek di bidang politik adalah tindakan yang mengancam kedaulatan negara yang berkenaan dengan politik dan maupun dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara yang melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, bola kode politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdikomisi politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sedangkan ancaman yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk penyerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain ini digunakan untuk menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Peran generasi muda dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Yang pertama yaitu mengembangkan politik demokrasi. Politik demokrasi yaitu musyawarah pendapat dan adil dalam mempertanggungjawabkan peran. Yang kedua ada memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang ketiga menekan hukum supremasi hukum. Dan yang ketiga ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Peran generasi muda dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Yang pertama yaitu mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, WTO, dan dunia. Yang ketiga memperkerjasama adalah mempererat kerjasama antar negara berkembang untuk bekerjasama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini dibedakan antara ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu ini menjadi timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan dapat mengancam persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, patriotisme bangsa. Yang sudah kita lihat di luar sana banyak maraknya kemiskinan, tidak adilnya antara BLT, lalu ada masyarakat yang masih di pinggir jalan kayak tidak terurusi, dan itu bisa menimbulkan isu-isu tersebut. Peran generasi muda dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, mengutarakan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Tidak hanya pendidikan formal, namun bisa dilakukan dengan seperti ada event-event atau acara yang berhubungan dengan budaya, wawasan kebangsaan kita.
Yang selanjutnya yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep ini bisa menyatukan seluruh ras, suku, bangsa, budaya, golongan yang bisa menyatukan warga Indonesia untuk merdeka. Namun sekarang ini masih diragukan keutuhannya. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa memperkuat Bhinneka tersebut agar menjadi utuh dan tidak akan terpecah belah. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Peran generasi muda dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terjaga pelaut dan kayak ada batasan laut, batasan zona ZEE dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu menegakkan proses hukum secara tegas dan adil, konsisten, terukur sebagai keadilan di Indonesia ini sangatlah rendah. Para hakim masih banyak ada penyuapan. Nah, itu merupakan masalah terbesar bagi keadilan di Indonesia. Maka dari itu kita tanamkan sifat adil bagi kita dalam menghadapi suatu masalah. Sekian. Jadi kita sebagai warga Indonesia dan kita sebagai pemuda penerus bangsa harus bisa menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman-ancaman tersebut agar negara kita bisa berkembang dan bisa terjaga keutuhan kedaulatan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dari orasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.